Dia memasak nasi goreng di dapur. She cooks fried rice in the kitchen. Dia memasak nasi goreng di dapur. Jadi kalau penggunaan she di atau nama orang itu harus diikuti dengan s atau es. Nah, kalau dalam kalimat ini s-nya yang ini s. Harus ada s-nya ini. Contoh lagi, dia belajar bahasa Inggris di kelas. He study. Contoh yang kedua, he studies English in the class. Jadi yang kedua harus ada es-nya. Kalau ini karena berakhiran dengan y, study itu berakhiran dengan y, maka harus tambahin es. He studies English in the class. Ya. Jadi perbedaannya cuma simple. Yang pertama tidak ada s atau es khusus untuk subjek I, you, they, we. Nah, yang kedua harus ada s atau es-nya khusus untuk subjek she, he, it, dan nama orang. Nah, ini untuk kalimat, ini kalimat positif. Ini kalimat positif dan ini kalimat positif. Ada yang belum paham? Ada yang belum mengerti? Silakan kalian amati dulu. Alivia, ada yang ditanyakan? Subjek, objek, subjek, kata kerja, s dan es. Sudah, nanti. Oh sudah, masih ada yang bingung tentang kata kerja yang ditambahi s atau es. Nah, kalau kata kerja seperti cook. Cook ini kan berakhiran dengan alfabet, berakhiran dengan huruf konsonan. Jadi harus hanya ditambahi s. Nah, karena ini y, study, asal kalimatnya kan study, berakhiran dengan y, maka akhirnya harus tambah es, studies. Karena nggak bisa studies itu nggak bisa, jadi y-nya ganti i terus tambah es. Kalau berakhiran dengan konsonan seperti go, ini kan huruf akhirnya o itu huruf vokal, jadi harus tambah es, goose. Seperti lagi do itu kan belakangnya berakhiran dengan huruf vokal o, jadi harus tambahi es. Goose, does. Nah, kalau berakhiran kata kerja itu berakhiran dengan konsonan, maka hanya menambah s saja. Seperti not misalnya ya, itu tinggal menambah s. Knocks atau nose. Nose, jadi tambahin s saja, nggak usah e. Apa lagi ya? Right. Reads. Nah, read membaca, artinya membaca, hanya tambah s karena hanya ini kan ada d-nya, yaitu huruf konsonan.
maka hanya ditambahi S. Kalau akhirnya berupa huruf vokal, nah itu harus ditambahi ES. Nah kalau konsonan, maka harus ditambahi S. Nah kita sambil belajar nanti. Kalau kita menemukan kalimat-kalimat lain atau kata kerja lain, nanti bisa ditanyakan kepada saya. Kita cari gimana membentuk S, ditambahi S atau ditambahi ES. Kita nanti belajar bersama. Belajar aja penggunaannya, dengar-dengar. Nah untuk tugas kalian lihat di buku paketnya halaman 7. Di situ ada 2 tabel. Tabel yang pertama itu kalian isi kegiatan atau rutinitas kalian sendiri di rumah, ya. Kalian kasih time signalnya, usually, seldom, often, every week, every month. Itu kalian apa saja yang kalian lakukan. Nah yang tabel selanjutnya, tabel kedua, itu kalian isi dengan nanti kalian bertanya ke teman satu-satu, saling bertanya. Lalu kalian catat di sini. Misalnya ngapain saja setiap Jumat, Reni setiap Sabtu ngapain, Via setiap malam itu sebelum tidur ngapain. Jadi yang punya temannya, yang di sini punya kalian sendiri. Nah itu tugasnya, ya, mengerti? Ya, selamat juga. Jangan dikerjakan, jangan ramai. Nanti kalau sudah mengerjakan punyanya sendiri, langsung bertanya ke teman-temannya, biar cepat selesai. Alhamdulillah kalian sudah mengerjakan semua, dan sudah saya lihat satu persatu tugas yang telah kalian kerjakan. Nah ada beberapa yang masih kurang benar, tapi nggak apa-apa, kita kan masih belajar. Jadi salah itu membuat kita benar, jadi jangan takut salah, ya. Nah di situ sudah saya benarkan, silakan kalian lihat kesalahan kalian. Nah semoga kalian dari tabel tadi, saya harap kalian sudah mengerti, sudah paham apa itu simple present, ya. Kalimat simple present, simple present. Jangan pusing dengan judulnya itu simple present, apa sih simple, jangan. Nah kita lihat kegunaannya saja, cara membuat kalimatnya. Membuat kalimatnya itu sangat mudah, kegunaannya juga mudah sekali. Nah saya harap kalian paham dengan pembelajaran kali ini. Nah setelah kalian mengerjakan tabel tadi, saya harap kalian lebih paham, ya, lebih paham simple present kalimatnya seperti apa, kegunaannya, beberapa waktu yang menunjukkan simple present itu apa, ya, kegunaannya untuk rutinitas, time signalnya itu seperti itu, ya. Kalian harus memahaminya. Jadi kesimpulannya, simple present itu adalah suatu kalimat yang digunakan untuk kegiatan rutinitas, ya, paham? Nah sekarang untuk minggu depan kita akan belajar tentang simple present negatif. Nah untuk yang ini kan simple present positif. Minggu depan kalian cari contoh-contoh kalimat simple present tapi yang negatif. Nah ini kan kalimatnya positif. Yang negatif kita bahas, saya tidak makan cabai, saya tidak suka volleyball, atau yang lainnya. Jadi kalau negatif itu ada tidaknya, kalau positif tidak ada. Saya suka, saya bermain. Nah itu kalau positif. Nah untuk minggu depan
kita belajar tentang negatif. Kalian cari contoh-contohnya, kalian cari cara membuat kalimatnya, nanti kita belajar bersama, gitu ya. Saya harap kalian tidak bosan belajar kali ini ya. Karena waktunya sudah habis, saya akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.